Jadi daripada harus bergantung kepada siapa temannya, lebih baik kita ukur saja kemampuan kita. Sebisa mungkin kita tidak merepotkan orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Andriansyah Dwi Wibowo. Oke, tanpa banyak basa-basi, di video kali ini saya mau bahas tentang gunung yang cocok untuk pemula. Dan ini adalah jawaban dari pertanyaan kedua yang paling sering ditanyakan di grup pendaki. Saya nggak akan bahas tentang gunungnya gunung apa, tapi saya bahas tentang gunung yang gimana. Jadi setidaknya ada dua karakteristik atau ciri gunung itu cocok untuk pemula. Pertama yaitu gunungnya mudah didaki, dan yang kedua adalah gunungnya dekat. Itu aja sih sebenarnya ciri gunung yang cocok untuk pemula. Yang jadi pertanyaannya, jadi kalau saya daripada nanyain gunung apa yang cocok pemula, lebih baik kenali dulu dirinya sebagai pemula seperti apa. Karena pemula itu berarti kan orang yang baru mulai, dan pendaki pemula berarti orang yang baru mulai mendaki. Sedangkan kondisi fisik setiap orang beda. Jadi daripada nanya gunung mana yang cocok untuk pemula, lebih baik pelajari karakteristik setiap gunung, kemudian ukur diri sendiri apakah cocok atau tidak untuk mendaki di gunung tersebut. Karena tidak semua pemula itu kondisinya sama. Pertama dari lokasi, dan yang kedua dari kondisi fisik. Oke, kita bahas tentang lokasi dulu. Hampir di setiap daerah ada gunung, dan karakteristiknya pasti beda-beda. Kalau nanya gunung apa yang cocok untuk pemula, misal yang nanyanya orang Jawa Timur, sedangkan saya orang Jawa Barat dan orang Bandung gitu, saya bilang Gunung Singa cocok untuk pemula. Tetap aja nggak cocok buat orang yang ada di Jawa Timur. Buat apa jauh-jauh ke Gunung Singa yang cuma 1100 mdpl dan pendakiannya cuma 30 menit, tapi harus menempuh jarak dari Jawa Timur ke Bandung gitu. Misal Surabaya lah. Harus menempuh jarak yang jauh dari Surabaya ke Bandung cuma untuk belajar pendakian gitu. Kan biasanya bilang gunung yang cocok untuk pemula itu karena dianya baru mulai belajar ceritanya. Nah kan nggak perlu jauh-jauh. Makanya kenapa pertanyaan gunung yang cocok untuk pemula itu nggak pas untuk ditanyakan? Karena lokasi tiap orang berbeda. Yang kedua adalah kondisi fisik. Mungkin ya, dengan semakin ramainya pendakian gunung, dan itu seperti menarik buat orang-orang yang belum pernah. Kemudian ada yang mau nyoba, tetapi dia sudah terbiasa untuk melakukan olahraga yang lain. Misalnya futsal, fitness, badminton, atau sepeda, sepak bola, atau mungkin running. Yang secara umum olahraga tersebut membuat kondisi fisiknya bagus. Nah, untuk orang seperti itu mungkin aja gunung dengan ketinggian 2000-an mdpl yang treknya curam, mungkin saja itu cocok buat dia walaupun dia seorang pemula. Sedangkan buat orang yang sebelumnya tidak pernah latihan fisik, dia mudah lelah, dia tidak terbiasa dengan tantangan, mungkin nggak ada sama sekali gunung yang cocok untuk dia. Karena ya pendakian 30 menit aja sama dia terasa melelahkan gitu. Oke, yang ketiga ini sebenarnya bonus sih, nggak termasuk dalam kriteria tadi, karena belum tentu setiap orang bisa dapat bonus ini, yaitu teman dalam pendakian. Siapa yang menjadi teman selama pendakian? Lagi-lagi saya harus mereferensi ke videonya Kang Firsa Besari yang dia itu bilang bukan tentang gunung mana yang cocok untuk pemula, tetapi dengan siapa Anda mendaki. Ya, belum tentu setiap orang punya teman yang baik. Jadi daripada harus bergantung kepada siapa temannya, lebih baik kita ukur saja kemampuan kita dan apakah memang cocok atau tidak. Sekuat apapun temannya atau sebaik apapun temannya nanti, sebisa mungkin kita tidak menyusahkan dia. Justru kalau bisa kita yang membantu. Oke, sebagai penutup, saya simpulkan dulu. Jadi daripada kita bertanya gunung mana yang cocok untuk pemula,
Lebih baik kita pelajari gunung yang ada di sekitar kita, bagaimana tingkat kesulitannya, berapa ketinggiannya, seberapa mudah aksesnya, kemudian kita ukur bagaimana kondisi fisik kita, dan kita perkirakan apakah kita akan sanggup atau tidak. Dan walaupun nantinya kita akan melakukan pendakian bersama teman yang sudah berpengalaman, sebisa mungkin kita tidak merepotkan orang lain. Oke, segitu aja video kali ini. Ya, ini sebenarnya 10% bikin video, 90% pamer masker Tiento. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.